Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya guys, Cak Kun, channel khusus yang game bahas manga. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Matur, thank you. Solo Leveling chapter 122. Oke guys, kali ini Cak Kun mau mereview Solo Leveling chapter 122 ya guys. Sebelum itu kita ulas sedikit ya untuk chapter 121-nya. Dalam chapter sebelumnya, Hunter Sung mengajukan permohonan kepada ketua asosiasi Hunter untuk mengizinkannya memasuki gate sendirian. Hunter Sung mengajukan permohonan tersebut dalam upaya pembentukan guild miliknya sendiri guys. Since diawali di tengah jalan terdapat sebuah gate yang muncul. Di sana ada Hunter Sung dan juga Jinho yang berdiri di depan gate tersebut. Jinho berkata ini pertama kalinya dia melihat yang seperti ini. Gate yang ukurannya sebesar ini. Hunter Sung pun menjelaskan kalau kau melihat gate guangan, aku yakin kau akan pingsan. Hunter Sung pun segera mengajak Jin Ah untuk bergegas masuk ke dalam gate tersebut. Sebelum Hunter Sung masuk ke dalam gate tersebut, ada beberapa paparazzi yang ingin mewawancarai Hunter Sung. Mereka bertanya, tolong beritahu kami kesan untuk raid perdana Ah Jin Guild. Apa alasan nama dibalik Ah Jin? Sepertinya ini adalah raid perdana dari Hunter Sung guys. Sepertinya ketua asosiasi Hunter berhasil membujuk senator dan mengizinkan Sung Jinho untuk masuk ke dalam gate sendirian. Kembali ke scenes, tiba-tiba ketua Wo Jinchul muncul dan menemui Hunter Sung. Hunter Sung berkata kepada ketua Wo Jinchul, bukankah informasi mengenaiku dijaga dengan baik-baik? Ketua Wo Jinchul pun menjawab, walau informasi Hunter Sung bisa dijaga dengan baik, tapi mustahil menjaga informasi lokasi gate. Sepertinya Hunter Sung tersadar guys, karena dalam chapter sebelumnya Hunter Sung telah diajak selfie dengan seorang bintang yang berada di sana. Dia tersadar kalau kedepannya dia harus waspada dengan sosial media. Kembali ke scenes, Jinho berkata, apakah benar tidak usah aku panggil tim penambang atau tim pengumpul, akan sangat sulit kalau aku seorang sendiri. Namun Hunter Sung menegaskan kalau tidak perlu, para sadhu akan melakukan pekerjaannya. Ketua Wo Jinchul penasaran dengan level kekuatan dari sadhu milik Hunter Sung. Dia pun mengukur sendiri kekuatan dari sadhu milik Hunter Sung. Ya ampun, makhluk summon ini bereng ke atas, melampaui persyaratan rate A dengan mudah. Dengan hak istimewa, cuman orang bodoh yang berusaha melawan semua ini. Aku sudah memastikannya. Tapi aku tidak peduli aman atau tidaknya rate Hunter Sung. Presiden asosiasi Hunter mengirimku untuk memperhatikanmu. Ketua Wo Jinchul pun memakai armornya dan bersiap untuk mengikuti raid bersama dengan Hunter Sung. Apa tidak apa-apa? Tanya Hunter Sung. Dengan yakin ketua Wo Jinchul pun menjawab iya. Beberapa saat kemudian dia terkejut tercengang melihat aksi dari sadhu milik Hunter Sung. Ketika monster ring A keluar, para sadhu Hunter Sung pun dapat dengan mudah mengalahkannya. Kurang lebih begini penampakannya guys. Skill bertarung dan sihir sangat hebat, bahkan veteran hunter kesusahan melawannya. Karena jumlah summon pasukan lebih banyak, monster itu tidak berdaya sama sekali. Terutama summon yang satu ini. Sihir petir cuma bisa dipakai oleh hunter tingkat tinggi, tapi setiap tebasan pedangnya menghasilkan petir. Ketua Wo Jinchul pun terkejut melihat kemampuan Igris. Kurang lebih begini penampakannya guys. Jadi menurut Cak Kun,
Dalam hal kemampuan bertempur, Igris memang lebih unggul guys. Bahkan Hunter Xun sendiri pernah mengatakan pada waktu itu kalau dia bertarung 1 lawan 1 melawan Igris dia akan kesusahan. Ketua Wu Jinjul berangan-angan bahkan dia melebihi Hunter Ring A. Bahkan jika 1 lawan 1 memang ada kesempatan. Kembali ke scenes. Di sini ada beberapa scenes yang lucu guys. Shadow milik Hunter Xun memakan beberapa monster yang telah kalah dan Hunter Xun pun menendangnya. Dan ada beberapa pekerja yang bermalas-malasan untuk menambang ore. Ketua Wu Jinjul berkata dalam hati, Red Dungeon, pengumpulan mayat dan penambangan ore sekaligus. Ini bukan lagi one man raid. Sekarang aku tahu alasan presiden asosiasi memintaku untuk memperhatikanmu. Akhirnya Hunter Xun pun tiba dan masuk ke Dungeon Boss. Dia bertemu dengan bos Dungeon yang ada di sana. Hunter Xun berkata, selain yang melakukan pekerjaan kembali sekarang, dia pun menarik beberapa shadow miliknya. Ketua Wu Jinjul bertanya, kenapa kau menarik beberapa pasukanmu? Kurasa makhluk summonmu sudah cukup menghadapinya. Hunter Xun menjawab, kalau terlalu mengandalkan makhluk summon, ketajamanku akan hilang. Dia pun mengeluarkan dagger andalannya. Dalam sekejap mata, bos Dungeon pun dapat dikalahkan guys. Hunter Xun mengalahkan bos Dungeon tersebut dengan sekali serangan. Ketua Wu Jinjul terkejut melihatnya. Sudah lama tidak melihat notifikasi seperti ini. Hunter Xun mengalami kenaikan level dan sudah mencapai level 101. Beberapa skill miliknya pun meningkat. Semua skill eksklusif ini naik level. Karena naik level, cooldown shadow exchange dikurangi 1 jam. Pengurangan 1 jam per level. Kalau kedepannya naik level lagi, dimanapun aku berada nantinya, Mama dan Jinah tidak akan dalam bahaya. Menurut Ketua Wu Jinjul, sisik seekor naga sangatlah kuat untuk armor atau shield, tapi itu dihancurkan cuma dengan 2 dagger. Satu hal yang mengejutkannya lagi, Hunter Xun berhasil membangkitkan Raja Dungeon di sana. Tingkatannya sama seperti Tux level 13, kekuatannya juga sepertinya sama, tapi ukurannya jadi kecil. Biasanya ukuran seperti asli atau lebih besar. Aku bisa merasakan kekuatan sihir. Dalam hal kekuatan fisik, kau setara dengan Tux. Mungkin dia memang mirip Tux, merubah ukurannya dengan sihir. Bagaimanapun juga kekuatan besar sudah ditambahkan. Hunter Xun pun memberikan nama dari shadow miliknya itu adalah Jima. Setelah bos Dungeon dikalahkan, biasanya Dungeon tersebut akan runtuh. Jinho mengingatkan kalau kita harus segera keluar. Mereka pun bergegas untuk keluar. Saat mereka keluar dari gate, Tux pun mengangkat mayat dari monster tersebut dan para wartawan terkejut dan memotretnya. Ada scenes yang lucu. Ternyata Tux sangat senang jika difoto guys. Kurang lebih begini penampakannya. Raid perdana Hunter Xun benar-benar menarik perhatian. Seharusnya tidak perlu sampai segini. Begitulah menurutnya. Ketua Wu Jinjul pun menjelaskan semua laporannya kepada Ketua Asosiasi Hunter. Banyak raid yang sudah disaksikan olehmu Ketua Wu. Mendengar darimu barusan masuk akal veteran Hunter sepertimu sampai tercengang. Menurutku itu bukanlah raid melainkan pembantaian. Haha, sungguh epic sekali ya guys. Raid Gate A adalah raid yang cukup sulit guys. Bahkan butuh 20 Hunter kelas A untuk menyelesaikannya. Atau setidaknya 20 Hunter kelas A dan 1 Hunter kelas S. Namun Hunter Xun dapat menyelesaikannya sendiri. Ketua Asosiasi Hunter pun mengizinkan Ketua Wu untuk beristirahat. Red Dungeon mengumpulkan mayat dan menambang ore. Salahku menyebutnya one man raid. Seharusnya one man guild. Bagaimanapun mataku memang tidak salah. Begitulah menurut penjelasan Ketua Asosiasi Hunter. Scenes berpindah ke Jepang, Shinjuku, Tokyo. Di sana ada gate yang tiba-tiba muncul guys. Gate-nya sangat besar sekali. Menurut Cak Kun, gate itu bukan lagi berwarna merah namun berwarna hitam. Sesuatu yang bisa disebut raksasa telah muncul. Scenes berakhir. Oke guys, demikianlah review solo leveling chapter 122. Bagaimana menurut kalian? Kalau menurut kalian video ini bagus, jangan lupa tekan tombol like ya guys. Jangan lupa tinggalin komentar juga. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Matur, thank you.